طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini Allah masih memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar ilmu syar'i yang di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang mulia seperti mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membacakan kitab Allah, lalu kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan satu sama lainnya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan dalam diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, dan malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk yang mulia. Baik, ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di antara kesibukan kita termasuk sore hari ini adalah mempelajari objek kajian yang luar biasa, mulia dan paling penting dari ilmu-ilmu yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Dan kita sampai di pembahasan tentang Al-Latif dan juga Al-Khabir. Al-Latif dan juga Al-Khabir. Al-Latif ini adalah maha lembut. Adapun Al-Khabir adalah yang maha teliti. Yang maha teliti. Ini ringkasnya. Nanti kita akan belajar tentang apa detail dari makna kedua nama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Disebutkan oleh penulis, Hafizahullah Ta'ala, wa jazahu anil muslimina khairal jaza. وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. Dua nama ini seringkali bersama atau seringkali ada atau hadir dalam Al-Quran dalam banyak ayat yang mana seringkali mereka bareng. Jadi tidak hanya satu nama saja yaitu Al-Latif atau Al-Khabir semata, melainkan seringkali dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Latif dan juga Al-Khabir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, La tudrikuhul absar. Dia Allah Azza wa Jalla zat yang mata-mata manusia atau pandangan manusia tidak ada yang mampu melihatnya. Wa huwa yudrikul absar. Akan tapi Allah Azza wa Jalla meliputi segala pandangan, semua pandangan. Wa huwa latiful khabir, dialah Al-Latif dan juga Al-Khabir. Begitupun dalam firman yang lainnya, Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan air dari langit, fatusbihul ardu muhdarrah, yang kemudian menjadikan bumi itu menjadi hijau. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah latif lagi maha khabir. Begitupun dalam firman yang lainnya, ketika Allah menceritakan, mengisahkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, Allah mengatakan, Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Allah Azza wa Jalla yang mengisahkan perkataan Luqman kepada anaknya atau wasiat Luqman kepada anaknya, Allah mengatakan, Ya wahai anakku, ya bunayya, Luqman mengatakan, wahai anakku, intaku mithqala habbatin min khardalin. Jika ada satu perbuatan seberat biji sawi, fatakun fi sakhratin,
Nah, kemudian berada di batu, di tanah lapang, atau di padang yang luas, au fis samawati au fil ardi. Di langit ataupun di bumi, ya'ti bihallah. Maka Allah Azza wa Jalla akan hadirkan apa? Hadirkan balasan atas perbuatan perbuatan tadi. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla latif lagi khabir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah ia tahu siapa yang menciptakan atau siapa yang maha menciptakan? Dialah zat yang latif dan juga khabir. Jadi sengaja kita maknai dengan latif khabir dulu sampai kita datang pada makna masing-masing dari nama tersebut. Disebutkan dalam ayat yang lainnya wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana innallaha kana latifan khabir. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ya, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, wal hikmati, ditafsirkan oleh para ulama, wal hikmah ini sunnah-sunnah Nabi. Inna Allah kana latifan khabir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla latif lagi khabir. Taib. Lantas apa makna dari kedua nama ini sehingga kita bisa menghayatinya dan juga mengamalkan konsekuensi dari nama tadi? Maka dikatakan oleh penulis amal khabir, adapun al khabir, pemaknahu maka maknanya adalah alladzi adraka ilmuhu as-saraira. Yang ilmunya, yang pengetahuannya itu meliputi as-saraira, segala hal yang detail. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail, hal-hal yang mungkin luput dari pandangan makhluk, maka di pandangan Allah, di ilmu Allah Azza wa Jalla tidak ada yang luput sama sekali. Wattala ada maknun dhamair, dan menyingkap apa-apa yang tersimpan. Wa alima khafiyatil budur, dan mengetahui segala hal yang kecil. Wa lataifal umur, dan segala hal yang lembut. Wadaqaiqadz dzurrat, dan segala hal yang lembut. Jadi semua makna maknun dhamair, khafiyatil budur, lataifil umur, daqaiqadz dzurrat, as-sarair, dan seterusnya. Ini semua memiliki makna yang sama. Alias ilmu Allah Azza wa Jalla, pandangan Allah Azza wa Jalla meliputi hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia, oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyah. Maka nama ini itu asalnya maknanya adalah kembali kepada makna bahwasanya ilmu Allah Azza wa Jalla itu tahu tentang hal-hal yang tersembunyi bil umuril khafiyah. Hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang luput dari keilmuan makhluk, hal-hal yang tidak kelihatan pada kasat mata dan lain sebagainya. Hiya fi ghayatil lutfi was sighar. Bahkan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Virus yang ukurannya sekian nano misalnya, sekian mikro dan lain sebagainya, maka Allah Azza wa Jalla maha tahu detailnya. Bukan hanya gambaran karakter luarnya saja. Kalau kita sebagai makhluk tahu ilmu tentang hal tersebut, hal-hal yang kecil tadi, itu hal-hal yang luarnya saja. Yang sifatnya hanya yang bisa kita jangkau dengan mikroskop, elektron, dan lain sebagainya. Tapi hal-hal detailnya tentang bagaimana kegiatan mereka hariannya, terus kemudian bagaimana geraknya, siapa yang menggerakkan, apa yang menjadikan, apa yang memotivasi mereka, apa niatan mereka, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta mereka. Kenapa? Iya, apa lagi Nisa? Sudah? Baik. Kemudian wa fi ghayatil khafa, dan perkara-perkara yang berada di puncak tersembunyi. Jadi misal ya, di balik sesuatu yang besar, tersembunyi di balik kegelapan malam, lalu kemudian tidak nampak di pandangan makhluk, maka Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui keilmuannya. Wa min babil aula wa ahra ilmuhu bil zawahir wal jaliyat. Apalagi kalau sekedar pengetahuan Allah terhadap hal yang jelas, hal yang jelas. Kalau kita misalnya, hal yang jelas misalnya, hal yang kita pandang sehari-hari, langit, terus kemudian bintang, kemudian bulan, matahari, dan lain sebagainya. Semua jaliyat, semua perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang memungkinkan bagi kita untuk mengeksplorasi hal tersebut. Ya, matahari. Mengeksplorasi hal tersebut. Akan tapi pengetahuan kita tetap terbatas. Iya, apa ngajar dulu ya? Iya. Nah,
Nah, namun pengetahuan Allah Azza wa Jalla, ilmu Allah Azza wa Jalla itu meliputi hal yang kecil dan juga hal yang nampak tadi. Jadi hal yang jelas, hal yang terlihat dengan mata kepala kita, dan hal-hal yang tersembunyi yang hanya kita bisa lihat, mungkin hanya fisiknya saja, mungkin hanya sebagiannya saja dan lain sebagainya. Waqad madal kalamu an sifatil ilmi wa ihatati ilmihi subhanahu bi kulli syai'in. Dan sudah jelas sebelumnya tentang uh, bahwasanya ilmu Allah Azza wa Jalla itu meliputi segala sesuatu. Wa annahu azza wa jalla ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah pasti akan menghitung detail jumlahnya. Berapa jumlah kaki dari benda yang paling kecil, makhluk yang paling kecil, terus kemudian bagaimana detail karakter yang dimiliki makhluk yang paling besar, maka semuanya Allah pasti akan tahu tentang hal tersebut. Itu makna dari al-khabir. Di al-khabir ini makna al-khabir ini maha mengetahui atau maha teliti atau maha mengetahui sesuatu yang detil. Wa amal latifu falahu maknayan. Adapun latif maka memiliki dua makna. Yang pertama di makna al-khabir, maknanya serupa dengan al-khabir. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla gandingkan makna latif ini dengan makna khabir, yang berarti bahwasanya anna ilmahu daqqa wa latufa hatta adraka as-saraira wa dhamaira wal khafiyah. Yang ilmu Allah Azza wa Jalla itu detail, ilmu Allah rinci, ilmu Allah itu apa? Sampai perkara-perkara yang kecil sekalipun, sehingga ilmu Allah Azza wa Jalla mengetahui hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak nampak dan lain sebagainya. Itu makna yang pertama. Jadi maknanya mirip dengan makna al-khabir. Namun karena hukum asal dari bahasa Arab itu tidak ada pengulangan. Jadi hukum asal bahasa Arab itu bukan takkid ya, tapi apa? Tapi memiliki makna baru. Jadi ketika ada dua kata yang mutaratifah, yang serupa maknanya, maka makna asal dari bahasa Arab itu cara memaknainya ada dua makna yang berbeda. Maka ketika latif dan khabir ini disandingkan, Nah, fungsi takkid itu disingkirkan dulu. Jadi jangan langsung, oh ini khabir atau latif ini penjelas dari makna khabir. Atau latif ini sama dengan khabir. Di mana demikian tidak ada masalah. Tapi harus ada nilai plus. Sehingga pengulangan dalam Al-Quran itu tidak dalam tanda kutip terkesan sia-sia. Tapi wal makna tsani, adapun makna yang kedua, alladzi yusiru ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bil lutfihi wa ihsani min turukin la yashuruna biha. Yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan seorang hamba dan juga orang-orang yang terpilih Allah Azza wa Jalla masalihum bilutfi wa ihsan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyampaikan atau memberikan kepada mereka maslahat mereka dengan cara atau dengan cara yang bahkan mereka tidak merasakan hal tersebut. Ini saking detailnya, saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyelipkan maslahat di dalam sesuatu yang Allah takdirkan untuk mereka, untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla tadi, dengan cara yang tidak mereka rasakan sama sama sekali. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan sehingga ada dua makna tadi ya. Dua makna. Yang pertama mirip dengan al-khabir, yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla datangkan maslahat dalam setiap keputusan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, yang bahkan dengan cara yang tidak dirasakan oleh hamba tadi. Baik. Kalau kita misalnya beri hadiah kepada orang, ngasih hadiah, kemudian kita kasih tahu hadiahnya isinya ini dan itu. Maka orang tadi tidak akan antusias untuk melihat apa isi hadiah atau kadonya. Tapi berbeda halnya kalau orang kasih tahu, saya kasih hadiah, hadiah paling kamu suka, paling kamu butuhkan, memiliki manfaat yang besar untukmu, dan lain sebagainya. Maka orang yang kita kasih hadiah tidak tahu clue-nya apa hadiahnya, maka dia akan berusaha menebak-nebak sesuatu yang paling besar. Dan lutfunya Allah atau kelembutan Allah Azza wa Jalla dalam setiap pemberian atau nikmatnya kepada hambanya ini, ya di puncak kebaikan. Sehingga pasti dalam setiap apa yang Allah takdirkan, baik dan juga buruk, terselimpan maslahat yang paling sesuai dengan hamba tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Nuniyahnya atau dalam Manzumah Nuniyah, dia mengatakan wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi. Allah itu latif bi 'abdihi wa li 'abdihi. Nah, wa lutfu fi awsafihi naw'an. Adapun lutfu yaitu sifat Allah Azza wa Jalla dalam makna al-latif tadi, itu ada dua macam. Yang pertama idraku asraril umur bi khibratin wal lutfu 'inda mawaqi'il ihsani. Ini sama ya maknanya. Yang pertama idraku asraril umur, mengetahui hal yang detail, hal yang kecil, hal yang tersembunyi, hal yang tak kasat mata. Wal lutfu 'inda mawaqi'il ihsan, dan lembut dalam masalah pemberian. Fayurika izzatahu wa yubti lutfahu.
Maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada engkau kemuliaan dia dan menampakkan kelembutannya. Wal abdu fil ghafalati anda sya'ni. Banyak hamba yang sering lalai dengan perkara ini. Falutullah bi'abdihi huwa minar rahmah. Dan kelembutan Allah kepada hambanya termasuk di antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk di antara rahmat yang khasah. Rahmat yang khasah. Farrahmatul lati tasilu ilal abdi min haitsu la yash'uru biha aw la yash'uru bi asbabiha yallutfu. Sungguhnya rahmat yang bisa mengantarkan seorang hamba atau yang sampai kepada seorang hamba min haitsu la yash'uru biha, dari arah yang tidak dapat dia tebak-tebak sama sekali, aw la yash'uru biha, atau sesuatu aw la yash'uru bi asbabiha, atau tidak bisa dia tahu sebabnya, ya lutfu, ini bentuk kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jadi keimanan kita bahwa Allah menyimpan hikmah yang besar dalam setiap takdir baik maupun buruk. Ini bentuk keimanan kita kepada qada dan juga qadar. Jadi semakin sempurna penghayatan kita terhadap hal tersebut, atau keimanan kita bahwa Allah Azza wa Jalla menyimpan maslahat yang begitu besar untuk kita di setiap keputusannya, baik atau buruk kita rasakan, maka ini bentuk keimanan atau semakin sempurna keimanan kita kepada qada dan juga qadar. Baik, yuqalu latafallahu bi'abdihi wa latafalahu. Ada dua sigat atau dua idiom. Yang pertama latafallahu bi'abdihi adalah latafallahu lahu atau li'abdihi. Ai tawallahu wilayatan khasah. Artinya memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya, memberikan jaminan, memberikan garansi kepada hamba-hambanya dengan wilayah khasah, dengan wilayah yang khasah. Ini wilayah jangan diartikan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Arab saja. Jadi wilayah yang khasah. Baik, biha tasluhu ahwaluhu al-zahirah wal batinah. Yang dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla, maka semua urusan hamba tadi, baik yang nampak pun tidak nampak, maka semuanya akan semakin atau menjadi semakin baik. Wa biha tandafi'u anhu jami'ul makruhat minal umur dakhiriyah wal umur kharijiyah. Yang dengannya hamba tadi terhindar dari segala macam perkara yang menyedihkan, baik perkara yang faktor-faktor atau perkara yang internal maupun perkara-perkara yang eksternal. Wal umur dakhiliyah lutfun bil abdi. Nah, perkara yang internal ini ya kalau dalam bahasa Arab lutfun bil abdi, bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Maksudnya bagaimana? Kemudian wal umurul khariji, adapun yang eksternal itu lutfun lil abdi. Ini kelembutan bagi hamba tadi. Fa idza yassarallahu umura 'abdihi wa sahala lahu turuqal khairi wa 'anahu 'alaiha faqad latafa bihi. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan hamba, menolong dia, memberikan jalan yang terbaik untuk hamba tadi, maka ini bentuk perhatian Allah atau kelembutan Allah kepada hambanya. Wa idza qayyada lahu asbaban kharijiyah. Kalau Allah sediakan sebab atau faktor eksternal, sediakan faktor eksternalnya, lalu kemudian selain dari faktor-faktor internal tadi, maka apa? Maka ini termasuk bentuk faqad la taufalahu. Ini bentuk lembutnya atau sikap lembutnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Ini kalau bahasa Indonesia susah ya. Kalau saya susah memaknainya. Tapi ala kulli hal dalam bahasa Arab maka ada dua macam idiom tadi. Ada latafa bihi, ada latafa lahu. Karena latafa ini asalnya fi'il lazim. Fi'il yang tidak memerlukan objek, yang tidak memerlukan objek. Jadi butuh objek, asalnya butuh objek dengan bi. Butuh objek dengan menambahkan huruf bi. Itu latafa bihi atau latafa lahu. Nah, bedanya latafa bihi ini dikhususkan untuk internal. Sementara latafa lahu ini dikhususkan untuk eksternal. Tapi seorang bisa mendapatkan sesuatu, misalnya seorang bisa mendapatkan apa yang dia ciptakan. Ya, internalnya adalah Allah mudahkan jalan menuju ke arah sana. Eksternalnya, ya Allah sediakan cara-cara yang masuk akal bagi kita. Jadi misal seorang pengen kuliah di negara mana misalnya. Nah, Allah tetapkan bagi dia bahwa dia akan mudah untuk menggapai impiannya tadi. Lalu kemudian Allah sediakan faktor eksternal, ya Allah dekatkan dia dengan orang-orang yang qadarullah tiba-tiba ketemu di mana di pesawat misalnya. Yang orangnya adalah lulusan dari kampus yang dia idam-idamkan. Kemudian dikasih tips-tips untuk masuk kampus tadi, dikasih cara nulis personal statement, kemudian dikasih cara ini dan itu. Ini bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hamba tadi yang latafa lahu. Sementara yang pertama Allah mudahkan jalan tadi adalah latafa bihi. Baik. Wa idza qayyada lahu asbaban kharijiyah.
Walihada fi kisah Yusuf alaihissalam, haitsu qaddarallahu umuran katsiran kharijiyyan, adat aqibatul hamida ila Yusuf abihi. Ya ini terjadi di kisah Yusuf alaihissalam. Ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan banyak perkara atau banyak hal untuk Yusuf, yang semuanya kembali kepada akhirat yang baik. Baik untuk Yusuf maupun bapaknya. Maka natrima badiah makruhatun lin nufus. Meskipun di awalnya kalau jiwa ini jiwa yang normal ya benci, tapi kita akan benci, tidak suka, tidak nyaman. Ya, kalau kita ini tidak tahu hikmah di balik setiap musibah yang menimpa kita, ya merasa tidak nyaman. Kok ditakdirkan demikian dan demikian. Baik. Walakin sarat awaqibuha ahmatul awaqib. Akan tapi akhirannya itu jadi akhir yang paling sempurna. Wa fawaiduha ajallul fawaid dan dampaknya itu luar biasa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an yang menceritakan perkataan Yusuf alaihi salatu wassalam, dia mengatakan inna rabbi latifun lima yasha. Perhatikan. Ketika Yusuf ditakdirkan banyak hal yang tidak dia suka, di penjara, difitnah, terus kemudian tidak keluar-keluar karena yang dititipi pesan lupa dan lain sebagainya. Dari sekian banyak hal yang buruk bagi jiwa, di akhir perkataan Yusuf dia mengatakan inna rabbi latifun lima yasha. Allah itu begitu lembut kepada apapun yang dia kehendaki. Inna hadhil asya allati hasrat lutfun latafahullahu lahu fa'tarafa bihadhihi ni'mah. Maksudnya adalah jadi semakin banyak hal yang terjadi bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kok Allah kasar, Allah tega, Allah ini tidak. Tapi bentuk lembutnya Allah Azza wa Jalla dalam setiap pemberiannya. Allah kasih cara yang bertahap, Allah kasih kesempatan untuk bersabar, Allah kasih pelajaran tentang bagaimana mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan lain sebagainya. Baik. Walutfullahi bi'abdihi walahu babun wasi wa yatafaddalullahu bima sya'a minhu ala man yasha'u min ibadihi mimman ya'lamuhu muhallan lidzalika wa ahlan lahu. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Dan dan masalah kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya ini perkara yang teramat teramat luas tadi. Kadang-kala Allah Azza wa Jalla memberikan sesuatu atau memberikan hal yang luar biasa kepada orang yang awalnya secara akal nalar seolah-olah tidak mungkin. Muhallan lidzalika wa ahlan lahu. Tidak mungkin seperti ini. Tidak cocok orang ini. Tapi ternyata Allah kasih. Ternyata Allah kasih hutang yang numpuk. Terus kemudian dengan penghasilan yang sempit. Allah kasih keberkahan dalam rezekinya, hutangnya lunas. Terus kemudian umroh yang sekian tahun dia impikan, yang dia tidak pernah kepikiran, ternyata Allah kasih. Anak yang dia idam-idamkan sekian tahun, terus kemudian hamil di masa dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah mustahil dari bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Ya, kadang-kala Allah Azza wa Jalla berbuat apapun yang dia kehendaki. Dikasih kepada hambanya yang sabar, dikasih kepada hambanya yang nunggu sekian tahun dari apa yang dia idamkan dan lain sebagainya. Wa min lutfihi bi ibadihil mu'min annahu yatawallahum bi lutfihi fayukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Dan di antara bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman adalah Allah keluarkan mereka dari kegelapan. Allah halangi kita dari perbuatan maksiat, Allah dekatkan kita kepada ketaatan, Allah mudahkan waktu kita untuk berbuat ketaatan, Allah jauhkan waktu kita dari berbuat kemaksiatan. Ini semua bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Seringkali tidak kita sadari. Seringkali tidak kita sadari. Jadi sekali lagi, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya nikmat yang bisa kita lihat secara kasat mata saja, tapi nikmat-nikmat yang kadang-kala waktu kita sehari habis untuk hal-hal yang hal yang sederhana, tapi bukan maksiat. Hal yang mubah bukan maksiat. Bahkan capeknya kita bukan pada capek hal-hal yang sifatnya maksiat. Capek sifatnya yang mubah saja. Seperti ngurus keluarga. Ini asalnya mubah. Menyiapkan makan untuk pasangan. Lalu kemudian mencari nafkah. Ini hal-hal yang sifatnya mubah. Tapi ternyata Allah sibukkan kita dengan perkara yang mubah sehingga kita tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini bentuk lutfullah bi'abdi. Ini bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Jadi rahasia di balik sesuatu yang ternyata jarang sekali kita tangkap. Min dzulumatil jahli wal kufri wal bid'ah wal ma'asi ila nuril ilmi wal iman wa ta'ah. Lebih-lebih kalau misalnya Allah selamatkan kita dari kebodohan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, menuju apa? Menuju ilmu, menuju iman, lalu kemudian menuju apa? Menuju sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara bentuk lembutnya Allah Azza wa Jalla ayyaqiyahum ta'ata anfusihim ala marata bisu'i allati hadha tab'uha fayuwaffiquhum li nahyin nufus 'anil hawa. Dan di antara bentuk lembutnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah Allah Azza wa Jalla menjaga mereka untuk taat. Menjaga mereka dari mengikuti hawa nafsu yang buruk. Kan Allah mengatakan, inna nafsala ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ini pada asalnya mengantarkan manusia kepada keburukan. Kita dicegah, hati kita dicegah, takut kepada Allah. Terus kemudian tidak kepikiran hal buruk sama sekali. Ini bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk lutfullah. Wa yasrifu anhum as-su' wal fahsya' ma'a tawaturi asbabil fitnah wa jawazi bil ma'asi wasyahawat. Dengan begitu banyak pintu celah menuju kemaksiatan, menuju hal-hal yang buruk, Allah selamatkan kita. Ini bentuk lutfullah bi'abdihi. Fayamunnu alaihim biburhani lutfihi wa nuri imanihim allazi manna alaihim bihi. Fayada'unaha mutmainnatan litarkiha nufusuhum. Natarakaha nufusuhum munsyarihatan li'abdi anha suduruhum. Hatinya lapang meninggalkan kemaksiatan, hatinya tenang, santai, tidak ada gelisah sama sekali meninggalkan hal-hal yang buruk. Ini bentuk lutfullah bi'abdihi atau bi'ibadihi. Dan di antara bentuk lembutnya Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi bimaslahatihim. Allah tetapkan kadar rizki masing-masing kita sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. La bihasabi muradatihim. Nah, tidak berdasarkan keinginan kita. Jadi kalau misalnya kita ini diberikan jatah rezeki berdasarkan keinginan kita semata, akan kacau dunia. Kacau dunia. Masing-masing kita pengen kaya semuanya. Pengen kaya semuanya. Dengan usahanya sedikit, kaya, dan lain sebagainya. Maka akan kacau, tidak seimbang sama sekali. Baik. Maka Allah faqad yuridu syai'an wa ghairu aslah. Terkadang manusia itu mengharapkan sesuatu, padahal sesuatu yang lain yang tidak diharapkan lebih baik bagi orang tersebut. Fayuqaddaru lahumul aslahu wa in karihu lutfan bihim. Nah, maka Allah takdirkan yang lebih baik bagi mereka, sekalipun mereka membencinya, dalam rangka sikap lembut Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Wa min lutfihi bihim anahu yuqaddiru alaihim anwa'an minal masa'ib wa duruban minal balaya wal mihana sawqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Jadi Allah Azza wa Jalla juga menakdirkan untuk kita anwa'an minal masa'ib, yaitu banyak sekali musibah, ragam musibah, wa duruban, kemudian hantaman-hantaman minal balaya wal mihan, dari ujian-ujian Allah turunkan kepada kita, sawqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim, supaya mereka menyadari sempurnanya nikmat yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi kadang-kala kita ini tidak bisa menghargai nikmat sebelum Allah turunkan musibah. Jadi kita ini misalnya tidak bisa sebentar. Baik. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Mana tadi? Oh, tadi. Ini ya. Wa min lutfihi bi 'abdihi ayyuqaddira lahu ayyatarabba fi wilayati ahli shalah wal ilmi wal iman wa baina ahli khair liyaktasiba min adabihim wa ta'dimihim. Di antara lembutnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, ya Allah takdirkan kita ini dididik di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya ilmu dan orang yang punya ketakwaan. Wa baina ahli khairin, orang sering berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa meresapi bagaimana adab mereka dan bagaimana pendidikan mereka. Jadi tumbuhnya kita di lingkungan ahli ilmu, ya, dekatnya kita dengan orang-orang yang baik, yang selalu menginginkan kebaikan dalam rutinitas hariannya, ini bentuk lutfullah bi'abdihi, bentuk kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Yang mungkin tidak kita dapatkan atau orang lain dapatkan. Orang lain dapat. Wa iyyan sya'a kadzalika baina abawaini salihaini. Dan dia tumbuh dari kedua orang tua yang saleh. Ini bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk lembutnya pemberian Allah kepada hambanya. Wa aqariba wa aqariba atqiya wa fi mujtama'in salih. Dia tumbuh di kalangan kerabat yang salih, di kalangan masyarakat yang salih. Maka ini juga bentuk lutfullah bi 'abdihi.
Kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Fahadha min a'zamil lutfi bil abdi. Ini seutama-utama bentuk lutfun. Jadi lutfunnya banyak tadi ya sebutannya. Jadi ini banyak sekali. Rinciannya banyak. Ada yang berkaitan dengan harta kita, kemudian ada yang berkaitan dengan rezeki kita, ada yang berkaitan dengan yang terakhir ada berkaitan dengan iman atau kondisi iman kita. Maka yang terakhir ini yang ketiga ini adalah a'zamul lutfi bil abdi. Ini seutama-utama kelembutan Allah kepada hambanya. Fa inna salahal abdi mauqufun ala asbabin katsirah min a'zami naf'an hadhil halah. Dan sungguhnya kebaikan seorang hamba ini tergantung banyak sekali sebab. Dan di antara seutama-utama sebab ya tumbuh di kalangan orang-orang yang baik. Jadi kalau antunna diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki teman WhatsApp saja yang baik-baik semuanya. Mereka tidak suka ghibah, mereka tidak suka gunjing, mereka berkata-kata yang baik dalam setiap status mereka. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lutfullah bi 'abdihi ayyaj'ala rizqahu halalan fi rahatin wa qana'atin yahsulu bihil maqsud. Di antara lutfullah atau kelembutan Allah kepada hambanya adalah Allah jadikan rezeki hamba tadi halal. Yang mana menimbulkan ketenangan, rasa nyaman dan lain sebagainya. Dan juga dengan rezeki tadi ya hamba tadi bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Wala yusghiluhu amma khuliqa lahu min ibadah. Dan tidak disibukkan dengan tidak menyibukkannya dari ibadah. Wal ilmi tidak menyibukkannya dari ilmu. Wal amali bihi tidak menyibukkannya dari amal salih. Bal yu'inuhu ala dzalik, bahkan rezekinya tadi bisa mengantarkan dia kepada tiga hal tadi. Ibadah, ilmu dan juga amal. Jadi kalau seorang mendapatkan rezeki yang halal, lalu kemudian halal tadi mengantarkan dia untuk apa? Untuk beribadah dengan baik, dengan tenang, terus kemudian bisa belajar dengan nyaman, lalu kemudian bisa beramal dengan tentram, maka semua ini merupakan bentuk lutfullah bi'abdi, bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Coba bayangkan, atau bayangkan. Coba tulis apa nikmat Allah atau kelembutan Allah yang ada pada diri kita saat ini. Kita sekarang bisa belajar, terus kemudian murojaah dengan nyaman, besok diulangi dengan hal yang sama. Maka apa? Maka sungguhnya kebosanan dalam tanda kutip, bosannya kita dengan rutinitas yang ada saat ini atau rutinitas yang terkesan menjemukan ini, maka ini bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Bayangkan betapa banyak orang di luar sana yang mereka disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Mereka sampai nyari waktu agar apa? Agar punya teman yang baik, agar punya kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Wa min lutfillahi bi 'abdihi ay yuqayyid lahu ikhwanan salihin wa rufaqa'a muttaqin yu'inunahu 'alal khair. Nah, dikaruniai teman yang baik, teman yang solih, yang bisa membantu dia dalam beramal solih dan lain sebagainya. Syudduna min azarihi fi suluki sabil istiqamah. Dan 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 menetapkan dia atau meluruskan dia agar tetap berada di jalan yang istiqomah. Jadi sesekali tiba-tiba teman ngasih nasihat. Padahal kita ya Allah bencinya luar biasa. Ini bukan siapa-siapa tiba-tiba ngasih nasihat. Padahal bentuk lutfullah biabdi. Bentuk lembutnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita ini terjerumus. Dan Allah kirimkan mungkin di antara teman-teman kita ada yang lisannya Masya Allah menyakitkan. Luar biasa dalam mengingatkan. Tapi ternyata ingatan yang diingatkan baik. Yang ini baik. Jadi dia ingatkan tentang kok lama tidak kelihatan di majelis ilmu. Di majelis yang sering kita ikuti bersama dia, tidak kelihatan. Ini bentuk lutfullah fi akhirat. Allah ingin kita kembali. Allah ingin kita kembali. Jadi ya ikhwah kita belajar untuk menerima nasihat orang meskipun pedasnya luar luar biasa karena bukan tugas kita untuk mengkoreksi bagaimana dia bicara. Tugas kita adalah bagaimana hati kita menerima sepedas apapun kalimat tadi keluar dari lisannya. Jadi tugas kita sebagai orang yang menerima nasihat. Kita sebagai orang yang saya ini lebih hafal dalil dibandingkan dia. Apa kuasa dia atau apa lebihnya dia sehingga memberi nasihat kepada kita. Ini bentuk kesombongan, kesombongan. Maka mari kita sambut bentuk lembutnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Di antaranya adalah agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nolak nasihat ini boleh jadi memang Allah biarkan kita Allah abaikan kita. Wa min lutfillahi bi 'abdihi ay yuqayyid lahu ya sunnah. Wal bu'di an subulil halaki wal inhiraf. Allah Azza wa Jalla pengen kita jauh dari jalan yang menuju kehancuran. Wa min lutfillahi bi 'abdihi. Wa min lutfillahi bi 'abdihi ayyabtaliyahu bi ba'dil masaib. Dan jangan disangka bahwa musibah ini juga apa?
juga 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 bentuk musibah, juga bentuk lutfullah atau lembutnya Allah kepada hambanya. Bukankah Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jadi ketika Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla cinta kepada seorang hamba, maka apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Ibtalah. Maka Allah menguji hamba tadi. Jadi bukan kok kita dibiarkan saja, tapi diuji. Jadi kalau kita misalnya uh, sekolah misalnya di akademik misalnya di akademis, ya diurus satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kalau guru semakin sayang kepada kita, bukan kok ditahan di kelas satu, tapi dinaikkan di kelas 2. Cara naiknya gimana? Cara naiknya ujian. Di 3 ujian. 3, 4 ujian. 4, 5 ujian. Yang awalnya kita rasakan ujian ini sebagai sesuatu yang memberatkan, sampai akhirnya ketika kita lulus SMA kelas 3, kita akan merasa, oh, alhamdulillah Allah berikan atau guru-guru berikan ujian, sehingga saya naik kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Fayuwaffiquhu lil-qiyami biwazifatis sabri fiha. Dan lebih-lebih ketika setelah diuji ini ternyata Allah karuniakan kesabaran. Jadi Allah berikan kesabaran untuk diri diri kita. Ini bentuk apa? Bentuk lutfullah bi abdi. Fayuni luhu rafi'ad darajat wa'ir rajbi. Dan Allah jadikan dia menggapai apa? Menggapai kedudukan yang tinggi. Wa ayyukrimahu bi ayyujada fi qalbihi halawatu ruhir raja wa ta'milir rahmati wa intizaril farad wa kashfid dur. Dan ini juga penting ya. Allah berikan kita keistiqomahan, terus Allah berikan kemuliaan, yang mana seorang hamba ketika diberikan musibah tadi, kok bentuk lutfullah, kok bentuk lembutnya Allah kepada kita, ya ketika kita menjumpai dalam diri kita, ternyata kita begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika timpa musibah, biasanya orang paling berharap. Orang orang berada di titik pengharapan yang paling tinggi. Kita menanti pertolongan Allah, terus kemudian kita bersabar untuk menunggu pertolongan Allah, kita berharap datangnya pertolongan Allah, semua merupakan apa? Merupakan merupakan lutfullah fi abdi, bentuk lembutnya Allah kepada hamba. Jadi musibah ini bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang menyimpan hikmah yang begitu besar. Fa- 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 Fayakhuffa alamuhu wa tansut nafsuhu. Maka ringanlah rasa sakitnya dan jiwanya tenang. Ibnu rahimahullah taala mengatakan sungguhnya menanti pertolongan Allah wa mutalaatihi, terus kemudian menelaahnya wa taraqqubahu, dan senantiasa merasa atau yakin tentang pertolongan Allah tadi, yukhaffifu hamlal masyaqqah, akan meringankan beban yang berat. Makanya antuna kalau punya atau mendapatkan musibah yang besar, qadarullah masyafa'al, maka ingat-ingatlah kita menunggu pertolongan Allah, kita mutolaah, merenungi hikmah di baliknya, wa taraqqub, dan kita yakin akan pertolongan Allah tadi, yukhaffifu hamlal masyaqqah, akan lebih meringankan beban kita. Jadi dibanding kita mencela, dibanding kita mencaci, maka lebih baik apa? Intizarul faraj, yaitu menanti kemenangan atau menanti jalan keluar. Karena disebutkan oleh para ulama atau dua asar, saya lupa siapa yang mengatakan, intizarul faraj, eh, menunggu kemenangan itu merupakan apa? Nikmatun, merupakan sebuah nikmat. Jadi kita nanti kemenangan, terus menunggu kemenangan, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama inda quwwatir raja' awil qat'i bil faraji fa innahu yajidu fi hasbil bala' min rauhil faraj wa nasimihi wa rahatihi ma huwa min khafil altaf wa ma huwa farajun muajjal. Dan terutama ketika pengharapan kita makin tinggi, kita yakin pertolongan Allah akan datang, padahal musibah menghatam sana sini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, musibah datang terus. Tapi di samping itu kita ridho, kita menanti pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk farajun muajjal. Bentuk apa? Bentuk jalan keluar yang didahulukan. Bentuk kemenangan, bentuk apa? Kepuasan, bentuk kebahagiaan yang Allah segerakan. Jadi faraj kan ada apa namanya? Ini jalan keluar nih. Ini masalah. Nah, ini bentuk faraj. Jadi bentuk farajun, bentuk kemenangan, bentuk jalan keluar. Tapi sabarnya kita, terus kemudian ridhonya kita, nah kemudian kita istiqomah, terus kemudian kita yakin, ini merupakan farajun muajjal, jalan keluar yang Allah Azza wa Jalla dahulukan. Makanya
jalan keluar. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena saya bertakwa kepada Allah berikan jalan keluar baginya. Bukan hanya jalan yang menjadikan masalah kita selesai. Ridhonya kita dengan masalah yang ada, terus kemudian lapangnya hati kita menerima apapun yang terjadi setelahnya, ini merupakan jalan keluar yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi wa bi ghairihi yafhamu makna ismal latif. Dengannya orang akan semakin mudah memahami makna al-latif. Nama Allah Azza wa Jalla al-latif. Wa kam huwa nafi'un lil 'abd ya'rifa makna hadzal ismil azim wa tilalati. Betapa bermanfaat bagi seorang hamba kalau dia memahami makna yang luar biasa ini. Wa yujahida nafsahu ala tahqiqil iman bihi. Dia berupaya untuk mengimani. Wal qiyami bima yaqtihi min ubudiyatillah lillahi min ubudiyatin lillahi azza wa jalla. Dan dia berupaya untuk mengamalkan konsekuensinya. Fayamtali'u qalbuhu raja'an wa tam'an fi naili fadlillahi wa dhafri bi ni'amihi wa atayah. Maka dia berusaha memenuhi hatinya dengan penuh rasa harap ya, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutaharriyan fi kulli ahwalihi al-fauzu bil awaqibil hamidah. Ya, setiap perkaranya maka dia berupaya sebisa mungkin apa? Untuk tenang sehingga mendapatkan hasil akhir yang luar biasa baik. Wa thiqan bi rabbil latif. Dia percaya kepada Rabbnya yang Al-Latif wa Maulahul Karim. Dzin ni'amis sawabighi wal ata'in nawazili. Afan, wal ata'i wan nawal. Nah, ya, yaitu percaya kepada Rabb-Nya yang memiliki nikmat-nikmat yang begitu luar biasa dan pemberian yang luas. Wa may yataharral khaira yu'tah. Karena siapa yang berupaya di atas kebaikan Allah akan beri. Wa may yatawaqqas syarra yuqah. Karena siapa yang Allah berusaha karena siapa yang berusaha menghindari keburukan maka Allah akan hindarkan dia. Wal fadlu biyadillahi wahdah yu'tihi ma yasha. Keutamaan terdatangnya dari Allah dan akan Allah berikan kepada hamba yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki semua kebaikan yang agung. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi jika tidak ada, maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.